Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali di channel Perawat Online. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih membahas latihan soal terkait SKB CPNS, khususnya di formasi perawat, ya baik yang perawat ahli ya, ahli pertama maupun yang perawat terampil, ya baik D3 ataupun yang NES. Nah, pada kesempatan kali ini melanjutkan video yang sebelumnya masih terkait tentang SKB perawat yang mirip dengan soal UKOM. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai materinya, jangan lupa teman-teman bisa mensubscribe ya channel kami Perawat Online. Kemudian jangan lupa like video ini, kemudian bisa share, kemudian bisa komen. Apabila ada sesuatu yang belum paham, bisa tinggal di komen aja di kolom komentar. Atau ada jawaban yang tidak sepakat dengan kami, silahkan. Kita di sini berbagi, kita di sini belajar bersama, sharing. Oke, kita lanjutkan. Oke, ya, masih membahas tentang soal SKB yang mirip dengan UKOM perawat. Nah, oke, sebelum kita masuk soalnya, saya memberikan info menarik kepada teman-teman sekalian. Di sini ada bimbel ya, ada bimbel online via kelas WhatsApp khusus formasi perawat ya, khusus formasi perawat saja, baik yang D3 maupun yang S1 atau NES. Ya, selama 15 hari full intensif via apa? Via kelas WhatsApp. Ya, nanti di sini ada total 15 kali pertemuan, kemudian dilengkapi tips trik plus tes SKB, kemudian dilengkapi video juga, nanti juga ada akses tryout online ya. Tryout online-nya nanti bisa diakses via HP maupun di laptop atau komputer. Nah, nanti dimulainya kapan? Dimulainya mulai 20 April ya, sebentar lagi. Segera teman-teman yang belum daftar, langsung saja registrasi, nanti tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa langsung hubungi customer care kami di nomor WA ini. Selama 15 hari apa saja? Nanti ada materi terkait undang-undang, kemudian ada program kesehatan, kemudian materi keperawatan ya. Jadi mengacu pada aturan terbaru dan juga melihat dari soal-soal sebelumnya yang pernah muncul dalam SKB perawat. Nah, silahkan teman-teman registrasi saja mumpung masih ada biaya spesialnya. Ini terbatas ya, waktunya terbatas. Semoga teman-teman yang beruntung mendapatkan investasi yang spesial ini. Oke, cukup sekian infonya. Sekarang kita masuk ke latihan soal pada video kali ini. Oke, disiapkan semuanya. Oke, nomor 1. Seorang laki-laki usia 40 tahun mengalami kecelakaan dan oleh warga dilarikan ke UGD. Hasil pengkajian didapatkan tingkat kesadaran pasien somnolen, suara nafasnya gargling, frekuensi nafasnya 28 kali per menit. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan utama yang akan dilakukan perawat? Opsi A, lakukan pemasangan bidai. B, berikan terapi oksigen. C, lakukan active chin lift. D, lakukan tindakan suctioning. Atau E, pasang mayo atau oropharyngeal airway. Oke, silakan teman-teman mencoba menjawab dulu kira-kira apa jawaban pada soal pertama ini. Ini berkaitan dengan materi GADAR ya, gawat darurat. Oke, sudah ada jawabannya. Sekarang kita bahas ya, apakah jawaban teman-teman benar atau tidak. Oke, kita bahas soalnya. Ya. Masuk UGD, perhatikan gejala pasien. Di sini pasiennya kondisi kesadarannya somnolen ya. Somnolen berarti dia berada di bawah dari kompos mentis ya. Kesadarannya mulai menurun. Suara nafasnya ada gargling. Gargling berarti ada apa? Kemungkinan adalah adanya cairan di sana. Kita lihat RR-nya. RR-nya sudah 28 kali per menit, agak meningkat karena adanya hambatan. Hambatan disebabkan karena ada cairan sehingga muncul yang namanya suara nafas gargling ini. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan? Maka sudah kita tahu, maka yang harus kita lakukan adalah menghilangkan sumbatan atau hambatan jalan napas pada pasien tersebut. Kira-kira dengan cara apa apabila ada suara gargling? Oke, tepat sekali ya. Jawaban yang tepat adalah opsi D, lakukan tindakan suctioning. Ya, karena di sana ada gargling, ada cairan, maka dilakukan suctioning untuk menghilangkan cairan tersebut. Kenapa kok tidak E? Nah, pasang oropharyngeal ya.
Ini biasanya pada pasien kalau pasiennya itu ada suara napasnya snoring, ya bukan gargling. Snoring itu biasanya karena pangkal lidah jatuh ke belakang sehingga muncullah suara snoring atau suara seperti orang mengorok. Dan pada soal ini yang ditemukan adalah suara gargling karena adanya cairan. Maka jawabannya adalah lakukan tindakan suctioning. Soal berikutnya, seorang laki-laki usianya 30 tahun berada di dekat kolam renang dalam kondisi tergeletak, tak sadarkan diri. Anda seorang perawat dan sedang berada di tempat tersebut. Data yang Anda dapatkan saat melakukan pengkajian yaitu klien tidak bernafas dan tidak teraba nadi. Apakah tindakan keperawatan yang dapat dilakukan pada kasus di atas? A. Berikan bantuan pernafasan. Opsi B. Berikan klien oksigen. C. Mulai lakukan kompresi dada. D. Ventilasi dengan mulut dan alat sungkup. Atau E. Lakukan posisi pemulihan. Oke, silakan teman-teman menjawab dulu kira-kira jawaban yang tepat apa. Opsi A, B, C, D, atau E. Oke, sekarang kita bahas ya. Kita perhatikan soalnya lagi ke kasus. Yang perlu kita garis bawahi adalah, nah ini, data yang Anda dapatkan saat melakukan pengkajian yaitu ini ya, klien tidak bernafas dan tidak teraba nadi. Ya, nafasnya tidak ada, tidak teraba nadi. Ya, biasanya yang paling mudah yaitu di nadi karotis ya, tidak teraba. Maka secara otomatis sudah tidak ada nafas, tidak ada nadi, maka langsung saja kita lakukan. Oke, tepat sekali ya teman-teman yang menjawab opsi C. Ya, benar teman-teman yang menjawab opsi C yaitu lakukan kompresi dada. Ya, atau kita langsung lakukan SJP karena misalnya tidak ada nafas dan tidak ada nadi. Kita lakukan kompresi dada. Sudah tidak perlu lagi oksigen karena terlalu lama. Apalagi kondisinya ini ada di dekat kolam renang, tidak mungkin kita langsung bawa oksigen dan sebagainya. Oke, soal berikutnya. Seorang laki-laki usianya 70 tahun tinggal di Panti Wereda, tampak selalu murung, sedih berkepanjangan, mengeluh sulit tidur, tidak nafsu makan, dan sulit diajak berpikir. Hasil pemeriksaannya diperoleh tekanan darahnya 110/70, kemudian frekuensi nadinya 76, frekuensi napas atau RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan pada pasien? Ya. A. Stres, B. Cemas, C. Depresi, halusinasi, E. Ketidakberdayaan. Ya. Jawabannya mirip-mirip ya. Oke. Sudah punya jawaban teman-teman semua? Kita cocokkan ya apakah jawaban teman-teman benar atau tidak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah gejalanya lagi. Kata kuncinya yaitu kita harus tahu gejala pasien itu harus kita jadikan kata kunci kira-kira apa yang bisa kita ambil. Adalah di sini ya, pasien selalu murung, sedih berkepanjangan. Nah, sedih berkepanjangan artinya apa? Berarti dia sudah lama, sedihnya sudah berkepanjangan, berarti sudah kronis, sudah bukan akut lagi. Sampai sulit tidur, tidak nafsu makan, dan sulit diajak berpikir. Ini adalah penyebab dari karena ini. Ya sudah murung, sedih berkepanjangan, sehingga berefek atau dampak yang ditimbulkan ada ini, ada sulit tidur, nafsu makan yang menurun, dan sulit diajak berpikir. Nah, dari gejala tadi, tanda-tanda pada pasien tadi, kira-kira kita sudah tahu, sudah mulai ada bayangan, masalah perawatannya adalah C, ya, opsi C, sudah masuk ke tahap depresi, sudah bukan cemas lagi, karena sini sudah masuk sedih berkepanjangan, ya. Oke, sebelum kita lanjutkan soal berikutnya, jangan lupa teman-teman subscribe channel kami Perawat Online, kemudian aktifkan icon loncengnya, supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kami. Ya, karena setiap minggunya pasti kami akan mengupdate video-video terbaru terkait latihan soal CPNS, baik untuk tenaga kesehatan secara umum maupun nanti khusus untuk formasi perawat.
Oke, soal berikutnya, seorang anak laki-laki usianya 9 tahun dirawat karena mengalami penyakit jantung bawaan VSD atau ventricle septal defect. Dari pemeriksaan fisik didapatkan kardiomegali, nadi takikardi frekuensinya 100 kali per menit, irreguler atau tidak teratur. Pada saat ini pasien mengalami sianosis dan sesak nafas. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien atau pada anak tersebut? Opsi A memberikan oksigen, opsi B melakukan nebulasi, opsi C mengajarkan batuk efektif dan nafas dalam, opsi D memfasilitasi untuk bed rest, atau E kolaborasi pemeriksaan EKG. Ya, kira-kira jawabannya apa? Silakan teman-teman untuk mencoba menjawab dulu. Saya kasih waktu. Oke, sekarang kita bahas, kita cocokkan jawaban teman-teman. Oke ya, kata kuncinya berarti kita melihat pada gejala, tanda-tanda yang ada pada si anak tersebut ya. Anak tersebut mengalami penyakit bawaan VSD ya, ventricle septal defect, berarti ini berhubungan dengan penyakit jantung ya. Kemudian kita lihat juga ada kardiomegali, ada pembesaran jantung di sana. Nah, juga berhubungan dengan jantung. Nadinya mengalami takikardi sampai 100 kali per menit dan itu tidak teratur. Pada saat ini pasien mengalami sianosis ya, sudah sampai mengalami sianosis dan sesak nafas. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah sianosis. Pasien sudah mengalami pianosis, apalagi seorang anak-anak. Nah, yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya untuk mengatasi dari sianosis tersebut. Sianosis itu kan kekurangan oksigen. Berarti yang kita lakukan apa? Oke, tepat sekali ya. Maka opsi A, yaitu memberikan oksigen supaya tidak sampai mengalami supaya sianosisnya bisa kita normalkan kembali, dan tentunya sesak nafas juga akan berkurang. Nah, takikardi 100 kali per menit itu merupakan efek dari oksigen, asupan oksigen yang kurang, sehingga sesak nafas maka juga akan berefek pada nadinya akan juga meningkat seperti itu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang perempuan usianya 58 tahun dirawat dengan keluhan badan terasa lemas sejak seminggu yang lalu dan mengalami sesak bertambah saat beraktivitas. Hasil pengkajian yang didapatkan ada penurunan berat badan dari seminggu lalu. Nafsu makannya meningkat, sering merasa haus dan sering kencing pada malam hari, suhunya 38, frekuensi nadinya 60, mukosa mulutnya kering, pemeriksaan turgor kulitnya kembali atau CRT-nya 2 detik, tes gula darah puasa didapatkan 175. Pertanyaannya, apakah masalah perawatan utama pada klien tersebut? Opsi A, nyeri akut, opsi B, hipovolemi, C, intoleransi aktivitas, opsi D, kerusakan integritas kulit, atau E, gangguan istirahat dan tidur. Oke, silakan teman-teman menjawab pertanyaan terkait masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan. Oke, sama ya, kita harus menentukan dulu kata kunci yang bisa diambil dari gejala pasien. Bisa gejala pasien, keluhan, ataupun tanda-tanda yang ada pada pasien. Ya. Oke, sekarang kita coba bahas, kita cocokkan lagi jawaban teman-teman. Oke, kita lihat di sini, kita coba bedah kasusnya. Nah, ini ya. Seorang perempuan usianya 58 ya, keluhannya ini yang perlu digarisbawahi. Lemas sejak seminggu lalu dan sesak bertambah saat beraktivitas. Ya, sesak bertambah saat beraktivitas. Nah, itu kata kunci sebenarnya. Kemudian juga ada penurunan berat badan dari seminggu lalu, tapi nafsu makannya meningkat. Berarti ini bukan masalah gangguan nutrisi ya. Kemudian sering merasa haus, sering kencing pada malam hari. Kita lihat apakah ini juga masuk ke defisit volume cairan. Mukosa mulutnya kering, masuk, turgor kulitnya tapi masih baik ya, masih dalam waktu 2 detik atau di bawah 3 detik. CRT-nya masih baik, kemudian gula darah puasanya agak meninggi. Apakah masalah keperawatannya? Nah, apakah masalah keperawatannya? Berarti lihat dari keluhan atau data mayor di sana.
yaitu lemas, kemudian sesak bertambah saat beraktivitas. Ini merupakan ciri-ciri dari masalah keperawatan intoleransi aktivitas ya. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah opsi C di sini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya soal berikutnya. Seorang laki-laki berumur 50 tahun dirawat dengan keluhan sakit kepala seperti ditimpa benda berat, skalanya 6, kaku di tengkuk. Hasil pemeriksaan tekanan darah didapatkan 180/100. Frekuensi nadinya 95, klien memiliki riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Perawat menegakkan diagnosis keperawatan ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. Pertanyaannya di sini, apakah tindakan keperawatan yang perlu dilakukan pada kasus di atas? Opsi A, ajarkan teknik relaksasi. B, hindari cahaya yang terang. C, kompres hangat pada area tengkuk. D, posisikan semivolar. Atau E, pemantauan terhadap status neurologi. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat pada soal ini, kita cukup melihat saja karena sudah diberi kata kunci yang jelas pada soal ini, ya apa? Yaitu di kalimat terakhir pada soal ya. Perawat menegakkan diagnosis perawatan ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. Ini sangat membantu sekali ya. Sebenarnya kita sudah tidak perlu lagi membaca soal atau soal kalimat sebelumnya karena sudah dijelaskan secara tegas di sini. Perawat sudah menegakkan diagnosis atau masalah keperawatannya yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan serebral yang berhubungan dengan sistem saraf. Nah, kalau sistem saraf berarti cari saja antara opsi A, B, C, D, atau E yang berhubungan dengan sistem saraf, yaitu yang mana? Oke, saya rasa teman-teman pasti jawabannya sama ya dengan kita, sama semua yaitu opsi E, yaitu pemantauan terhadap status neurologi. Ya, karena sudah dijelaskan di sini terkait diagnosisnya yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. Oke ya. Oke, kita sampai di akhir materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel kami Perawat Online dan juga bisa follow Instagram kami di @saktiainstitute. Ya, kalau yang mau mengunjungi website kami silakan ketik saja www.saktiainstitute.com ya. Di sana ada penjelasan tentang kelas online yang kami buka. Ya, termasuk tadi ada kelas bimbel SKB perawat. Terima kasih, saya akhiri. Semoga sukses jadi PNS di tahun periode ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.